Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati, mahasiswi jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Uzuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video mengenai LPP SSC Tulungagung untuk memenuhi tugas UAS Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Dr. Zulfa Ismawati MPD. Sony Sugema College atau biasa disingkat dengan SSC adalah bimbingan belajar yang berdiri pada tahun 1950 di Bandung. SSC berawal hanya dari modal 1,5 juta rupiah oleh seorang lulusan ITB bernama Sony Sugema. Sony Sugema sendiri telah mulai membuka bimbingan belajarnya semenjak kelas 2 SMA, yaitu di umur 15 tahun, dengan mengajari teman-teman sekelasnya secara mandiri. Kini SSC telah bertransformasi pesat menjadi bimbel yang disegani dan terkenal di kota-kota besar Indonesia. Nah, salah satunya berada di Tulungagung. Setiap siswa terlahir dengan otak jenius, hanya belum tahu cara mengoptimalkan. SSC tahu bagaimana mengoptimalkan potensi otak siswa dengan mengoptimalkan 3 kecerdasan secara holistik, yaitu ada IQ, EQ, dan SQ. Siswa akan dapat mencapai kesuksesan yang membanggakan dan memuliakan. 88% kesuksesan siswa lahir dari keyakinan atau pikiran bawah sadar. Semua terangkum dalam layanan akademik dan kesiswaan. Untuk sistem manajemen perusahaannya, SSC menggunakan pola manajemen Kaizen sistem manajemen yang tidak pernah puas untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam usaha yang digelutinya. Perubahan dan inovasi terus digulirkan untuk memperbaiki visi dan misi ke depan yang sesuai dan tentunya ke arah yang lebih baik. Setelah melalui beberapa tahapan proses, Sony Sugema College pada akhirnya menemukan suatu visi yang baru, yaitu Future Education Today, sekaligus perubahan logo yang lebih dinamis, suatu visi yang jelas ke masa yang akan datang. Layanan LBB Sony Sugema College yaitu yang pertama, ada pengajar berkualitas. Pengajar LBB SSC adalah lulusan dari PTN terbaik yang sangat kompeten pada bidang studinya. LBB SSC menerapkan pengajaran secara komprehensif antara konsep lengkap dan cara-cara spektakuler sehingga mudah dipahami siswa. Yang kedua, ada konseling. Tujuan utama With the Crown Counselor menjalin kedekatan dengan siswa melalui program kesiswaan terjadwal. Tidak hanya seputar info pendidikan umum, seringkali siswa datang untuk konsultasi tentang cara belajar efektif. Yang ketiga, ada praktikum. Bagian dari pengajar di LBB SSC bertujuan agar siswa mendapatkan kesempatan untuk menguji dan mempraktikkan teori menghadapi ujian praktikum sekolah. Siswa berkesempatan mengeksplorasi teori dari sekolah hingga paham. Yang keempat, ada Successful Student. Rangkaian kegiatan yang memadukan antara IQ, EQ, dan SQ yang dilakukan dengan tujuan menyempurnakan usaha untuk menggapai kesuksesan sebagai sarana memotivasi, memberikan wawasan, dan memvisualisasikan impian secara nyata. Filosofi logo. Desain logo terbaru SSC, visualisasi dari brand term SSC Future Education Today.
Logo ini merupakan representasi dari optimisme, dinamisme, dan bagaimana SSC melihat pendidikan di masa yang akan datang. Sony Sugema berkomitmen untuk menjadi mitra terbaik siswa dengan memberikan sistem belajar informal terbaik yang dipadukan dengan teknologi untuk masa depan siswa yang lebih baik. Bentuk logo type menyerupai daun yang mengindikasikan sesuatu yang bersifat natural, menyatakan SSC harus dibangun dan dikembangkan atas niat baik dan untuk kebaikan. Kebaikan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebersihan, kejernihan, dan kemurnian. Bentuk logo yang bergerak ke arah kanan mengindikasikan bahwa SSC akan terus berkembang dan bergerak secara berani, bijaksana, dan dinamis ke arah yang lebih baik. Sebuah arah yang tercermin dalam tindakan-tindakan kebaikan yang terencana di LBB SSC. Yang selanjutnya ada corporate value. Yang pertama yaitu ada peduli dalam tindakan, yang kedua kreatif dan cerdas dalam bekerja, yang ketiga pengertian dalam perilaku, yang keempat ada komitmen dalam berperilaku. Selanjutnya visi SSC yaitu menjadikan institusi pendidikan luar sekolah yang utama dan terbaik di Indonesia. Sedangkan misinya yaitu yang pertama ada LBB Sony Sugema berkomitmen untuk menjadi mitra terbaik siswa dengan memberikan sistem belajar non-formal terbaik yang dipadukan dengan teknologi untuk masa depan siswa yang lebih baik. Yang kedua, ada membantu setiap insan SSC mengembangkan kualitas diri dan mewujudkan kesejahteraan. Yang ketiga, mitra kerja yang dapat membantu menjawab kebutuhan relasi dalam pengembangan pendidikan. Nah, warna logo yang berwarna hijau kekuningan itu mengindikasikan bahwa SSC akan mengedepankan inovasi dalam metode pembelajaran yang bersifat baru dan terdepan untuk mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Sebuah metode pembelajaran smart paripurna menyentuh semua aspek manusia dalam belajar, yaitu aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Bentuk logo type dan logogram adalah wujud komitmen SSC untuk memahami siswa dan semua unsur lembaganya secara menyeluruh yang tercermin secara kuat dan merupakan suatu bagian tidak dapat dipisahkan. Perpaduan keseluruhan logo mencitrakan perpaduan keindahan dan kekuatan komitmen setiap individu SSC untuk memberi kontribusi terbaiknya. SSC ini berdiri tahun 2005 yang menjadi bimbingan belajar nasional tempat di Tulungagung. Berarti sekarang SSC ini sudah berusia 17 tahun berdiri SSC menuju ke 18. Nah, SSC hari ini mulai Juli 2022 yang tadinya sudah 3 kali pindah tempat, pertama di Jalan Panglima Sudirman, yang kedua di Jalan Supriyadi, Jepun. Nah, tahun ini pindah lagi di Jalan Maastricht, Gang 2 Tulungagung. Sejarah berdirinya SSC ini memang SSC ini menjadi, kenapa didirikan di Tulungagung? Karena memang potensi pasar dunia pendidikan di Tulungagung itu cukup besar. SSC itu karena pendirinya itu Pak Sony Sugema, pendirinya itu dari Bandung Jawa Barat ya, bukan Bandung Campur Darat. Jadi SSC itu kesingkatannya Sony Sugema College. Pusatnya secara nasional di Bandung.
Ya, sistem pembelajaran karena bimbingan belajar pendidikan yang mengikuti materi yang ada di sekolah, jadi mengikuti kurikulum yang ada di sekolah. Misalnya sekarang untuk kelas 10 karena sudah IKM ya kita mengikuti materi yang ada di sekolah. Kemudian kalau kelas 11, 12 tapi SSC itu lebih berfokus pada persiapan anak-anak yang masuk perguruan tinggi. Alhamdulillah SSC ini masih ada 6 kelas. Ya, tiap kelasnya karena situasi COVID itu ya maksimal 20 anak. Ya karena bimbingan belajar itu informal, lembaga informal ya, pelaksanaannya ya pasca kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ya, tergantung kalau misalnya kelas 9 SMP biasanya kita mulai jam 3. Kalau SMA karena pulang sekolah itu jam sekitar 3:30 ya kita mulai dari jam sampai nanti malam berakhir sampai jam 8. Semua mata pelajaran jadi bisa dihitung, ada mata pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya jumlahnya ya sesuai dengan mata pelajaran itu. Ya pembayarannya itu sudah satu paket 1 tahun, jadi mulai Juli kita mulai berakhir sampai dengan pasca kalau kelas jenjang kelas 10-11 sampai dengan kenaikan kelas, kalau kelas 12 itu sampai dengan persiapan masuk perguruan tinggi. SSC Tulungagung belum berkembang karena memang kita berfokus pada kabupaten yang ada di Tulungagung. Tulungagung ini kan masih belum seperti daerah Surabaya, kemudian kota-kota besar yang lain. Ya. Nah, tapi Tulungagung ini sudah punya cabang baru, tidak di Tulungagung tapi di Kabupaten Trenggalek, itu masih di bawah binaan SSC Tulungagung. Ya, tantangannya ya karena memang SSC ini bimbingan belajar mengikuti kurikulum sekolah ya, tantangannya segera bisa menyesuaikan, mengadaptasi dengan kurikulum perubahan. Kayak misalnya ini ada kurikulum baru yang diluncurkan oleh Kementerian Kemendikbud, ya ada IKM, implementasi kurikulum IK, ini untuk kelas 10. Kalau sebelumnya itu ada namanya Kurpilas, kurikulum 13. Nah itu kelas 10 sudah ada peminatan, sudah ada penjurusan, jadi IPA IPS. Tapi kalau yang IKM kan kelas 10 masih umum. Ya kalau strukturnya ada namanya di SSC itu, kalau pusat nasional itu ya biasanya kita sebut owner. Nah, di bawahnya owner itu ada pusat nasional, ada pusat wilayah, kemudian ada cabang. Jadi pusat nasional itu di Bandung, SSC Tulungagung itu di bawah pusat wilayah, Puswiltim istilahnya, pusat wilayah timur yang berpusat di Kaca Piring, Surabaya. Sekian wawancara mengenai LPP SSC Tulungagung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.